Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melakukan perjalanan ke salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, aku menemui berbagai macam kontur jalan, mulai dari jalan yang mulus dan lurus sampai medan jalan yang terjal, berbatu, berlubang, berkelok, turunan tajam dan licin. Saat aku melalui jalan yang mulus dan lurus, aku sering terlena, mengantuk, bahkan tertidur, dan jarang melafalkan dzikir kepada Tuhan pemilik semesta alam. Dan bahkan aku lupa bahwa musibah, kecelakaan, atau mungkin kematian akan datang saat melewati jalan seperti itu. Saat melewati jalanan yang naik turun terjal dan tikungan tajam serta licin dan berbatu, aku terjaga, waspada, berzikir, bertasbih, dan kadang memekikkan takbir saat motor yang kutumpangi terpleset dan akan jatuh. Saat telah sampai pada tujuan, jarum jam menunjukkan pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mengobrol sesaat tentang cerita perjalanan dari rumah sampai tujuan dengan Sohibul Bait, aku termenung dan tidak tertidur sampai subuh. Aku bayangkan jalan kehidupan manusia, terutama jalan kehidupanku di muka bumi ini. Begitu pula jalan kehidupan manusia ketika berada pada zona yang nyaman, penuh dengan kenikmatan, anugerah, dan jalan yang mulus. Kita sering terlena dan lupa dengan Sang Pemberi anugerah. Kita sering lupa menyebut namanya, sering lupa menjalankan perintahnya, dan sering melanggar larangannya. Sementara kita berada pada zona yang tidak nyaman, jalan yang terjal, jalan yang berliku, licin, bahkan terjatuh pada titik terendah dalam kehidupan manusia, baru kita terjaga, tersadar, terbangun, dan mengingat eksistensi dan keberadaan Sang Penguasa alam ini. Betapa banyak hamba-hamba terdahulu yang selamat hatinya saat berada pada zona tidak nyaman, diuji dengan berbagai macam jalan kehidupan yang berat dan serba kekurangan. Akan tetapi hatinya tidak selamat ketika diuji dengan kehidupan yang mulus dan penuh anugerah. Disinilah pentingnya Allah menguji hambanya dengan jalan kehidupan yang penuh liku, terjal, dan licin, agar hamba tersebut kembali mengingat keberadaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memberinya ujian supaya Allah mendengar tadarru'nya atau rintihan meminta kepadanya. Jadi ujian yang hamba hadapi, yang kita hadapi, adalah wujud cinta Allah pada hamba tersebut dan bukan sebaliknya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu."
tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adam mim maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttuhu syajaratu waraqaha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun yang lainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti batang pohon yang menggugurkan daunnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul mu'mina mim syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslimu illa kuffira biha anhu hatta syaukati yusakuha." Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min syai'in yusibuhul mu'mina hatta syaukati tusibuhu illa kataballahu lahu biha hasanatan aw khuttat anhu biha khati'atun." Tidak ada satu cobaan bagi seorang muslim, bahkan hanya tertusuk duri yang mengenanya, kecuali Allah mencatat satu kebaikan satu atau menghapus dosa satu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang kita terima, cobaan yang kita terima adalah satu bentuk Allah mencintai kita dan menghapus segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan datangnya ujian atau musibah yang menimpa kita, marilah kita bersama-sama untuk memahami, menghayati bahwa itu adalah bukti cinta Allah kepada kita, bahwa itu adalah salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita, dan itu adalah satu cara Allah mengangkat derajat kita. Sebenarnya antara anugerah dan musibah adalah dua sisi mata uang yang sama-sama berguna untuk usul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang mendapatkan anugerah kemudian pandai mensyukuri anugerah tersebut dan tidak melalaikan sang pemberi anugerah, maka hamba tersebut mendapatkan titel abdan syakur. Sementara hamba yang diuji dengan berbagai macam ujian dan dia bersabar dengan ujian tersebut dan bertawakal pada sang pemberi ujian, maka hamba tersebut mendapatkan gelar abdan saburo. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
marilah kita bersama-sama untuk memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama mengikhlaskan diri apa yang telah terjadi dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir itu baik, anugerah, maka kita harus pandai bersyukur agar kita menjadi abdan syakur. Dan bila takdir itu berupa musibah atau jalan hidup yang berliku, maka kita harus bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi takdir Allah dengan qalban saliman, sehingga apapun takdir itu dapat kita jalankan, dapat kita jadikan jalan untuk mendekatkan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.